Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham di sektor minyak yang hari Jumat kemarin berhasil rebound. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang belum lama IPO dan laporan keuangan terbarunya labanya bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Avia. Saham Avia hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 760. Bisa kita lihat di grafik. Satu minggu terakhir ini memang saham Avia mulai bangkit dan berusaha untuk reversal trend. Bisa kita lihat saham Avia dari saat mulai perdagangan pertama di bursa kita, trennya terus bergerak turun. Dan saat ini setelah keluar garis EMA 50-nya bisa kita lihat saat ini candle masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren sebenarnya masih kurang bagus. Tapi pada saat saham Avia turun menyentuh harga 700, saham Avia mulai rebound, saat ini mencoba untuk naik menyentuh resisten di harga 800. Tapi belum sempat mencapai harga 800, hari Jumat kemarin Avia mulai terkena koreksi kembali. Jadi saat ini jika kita lihat ada satu support minor di sekitar harga 745. Sedangkan support lebih kuat di 700 karena sebelumnya menyentuh harga ini saham Avia berhasil rebound. Jadi memang apabila Avia minggu depan masih bisa bertahan di atas harga 745, akan ada tanda-tanda reversal trend karena akan mulai terbentuk high low dan ada potensi untuk balik kembali ke harga 800. Dan hari Jumat kemarin keluar berita bahwa Avia bukukan laba bersih 1,43 triliun pada tahun 2021. Bisa kita baca sekilas ketika beritanya, Avia tercatat membukukan laba tahun berjalan sebesar 1,43 triliun naik 26% dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,13 triliun. Jadi ada peningkatan. Dan untuk data broker summary-nya bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing hari Jumat kemarin masih distribusi saham Avia. Walaupun tanggal 17 kemarin asing mulai masuk akumulasi saham ini. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat asing sebenarnya masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman ingin mencoba membeli saham ini, bisa tunggu kembali di sekitar harga 745 sampai 750 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya wait and see dulu, tunggu Avia turun menyentuh target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, baru teman-teman entry. Karena apabila berhasil terbentuk candle hijau, maka akan terbentuk pola high low sehingga lebih besar potensinya untuk lanjut naik ke harga 785 sampai 800. Dan ingat, pertimbangkan untuk take profit walaupun berhasil rebound apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 800 ini. Karena walaupun mulai ada tanda-tanda reversal trend, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, secara trennya Avia belum bagus trennya. Jadi masih ada potensi untuk balik turun kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Clio yang merupakan saudara dari saham Avia. Bisa kita lihat Clio saat ini secara tren masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Tapi untuk tren jangka menengah, Clio masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat di sini. Sebelumnya Clio masih bertahan di atas support di 420. Setelah turun sangat dalam menyentuh harga 420, Clio mulai sideways, satu mulai rebound, tapi berusaha untuk break dari garis EMA 50, ternyata gagal break, turun kembali ke harga 420 dan saat ini masih bertahan. Jadi walaupun sempat lanjut turun menuju harga 412, tapi karena candle belum terkonfirmasi break, maka support di 420 masih kuat menahan penurunan dari saham Clio. Dan untuk resistennya bisa kita lihat di sekitar harga 430. Jadi setelah berhasil rebound, mencoba untuk break harga 430 sempat gagal. Setelah berhasil break, baru target berikutnya di garis EMA 50. Jadi saat ini juga bisa kita lihat Clio sempat turun ke 420, berhasil rebound mendekati harga 430, ternyata gagal break, turun kembali ke support dan berhasil rebound. Jadi apabila teman-teman mau swing trade, masih bisa untuk saham Clio ini,
tapi tetap harus lebih waspada karena secara tren dia belum bagus. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit distribusi, sedangkan asing masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin beli saham Cleo, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 420 kembali. Jadi tunggu Cleo menyentuh harga 420, apabila berhasil bertahan atau rebound, baru teman-teman ikutan entry dengan target jangka pendek di harga 430 atau di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 434. Jadi bisa hold terus selama harga 420 tidak terlewati, karena selama bertahan kuat di support ini, maka ada potensi untuk reversal trend. Tapi hati-hati apabila support ini terlewati, Cleo akan lanjut downtrendnya. Berikutnya saya akan coba analisa saham PTPP. Hari Jumat kemarin PTPP ditutup bertahan di harga 1000 dan bisa kita lihat di grafik, harga 1000 ini saat ini merupakan support psikologis dan tepat di garis EMA 50, sehingga ini berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk saham PTPP. Dan secara grafik bisa kita lihat sebelumnya PTPP berhasil rebound dari support di harga 900, naik di atas garis EMA 50, sempat berada di atas garis EMA 150 dan mencapai harga 1100. Tapi pada saat mencapai harga 1100, PTPP gagal break dan candlenya juga saat itu kurang bagus. Keesokan harinya kembali bergerak turun, lumayan dalam. Jadi pada tanggal 11 Maret naik lumayan tinggi, berada di atas garis EMA 150. Tanggal 15 kembali turun di bawah garis EMA 150. Jadi belum terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1055. Dan setelah itu lanjut turun ke support di EMA 50 dan selama 3 hari berturut-turut PTPP berada di sekitar support ini. Jadi selama 3 hari ini support di EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham PTPP. Tapi tetap harus hati-hati apabila ternyata minggu depan support kuat ini terlewati, maka PTPP akan kembali bergerak downtrend dan berpotensi kembali turun mengetes support di harga 900. Dan bisa kita lihat harga 900 sudah 2 kali menahan penurunan dari saham PTPP, sehingga sebelumnya terbentuk pola double bottom, tapi ternyata masih gagal break dari garis EMA 150 dan kembali bergerak turun. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga jika kita lihat masih distribusi saham PTPP 3 hari terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau coba entry, bisa pantau saham PTPP. Apabila minggu depan berhasil rebound dari harga 1000, teman-teman bisa entry untuk swing trade atau trading jangka pendek. Jadi entry di sekitar harga 1000 apabila berhasil bertahan. Target take profit jangka pendek di sekitar harga 1050 sampai 1055 atau hold saja selama harga 1000 tidak terlewati. Jadi selama harga 1000 tidak terlewati, PTPP trennya akan lebih baik. Jadi ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150 dan bergerak uptrend kembali. Tapi apabila ternyata harga 1000 1 minggu terakhir terlewati, maka PTPP akan bergerak downtrend kembali. Jadi harus hati-hati. Terakhir saya akan analisa saham BVIN. BVIN hari Jumat kemarin masih naik 3% lebih ke harga 1345. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren BVIN saat ini trennya masih bergerak uptrend. Dan tren jangka menengah pun bisa kita lihat BVIN masih uptrend dan garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi BVIN sempat sideways setelah gagal break dari harga 1400, sempat turun menyentuh garis EMA 50, bisa kita lihat malah 2 kali. Menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, kembali ke harga 1300 gagal break, turun kembali ke support EMA 50 masih bisa rebound dan saat ini sudah berhasil break dari harga 1300. Jadi bisa kita lihat setelah berhasil break, sempat turun ke harga 1300 berhasil rebound, turun kembali ke 1300 hari Jumat kemarin juga berhasil rebound. Jadi secara tren sudah mulai uptrend kembali dan support 1300 sudah 2 kali bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi saat ini support 1300 dan support berikutnya di garis EMA 50 di sekitar harga 1255. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama garis EMA 50 tidak terlewati, trennya akan terus membaik. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 pun terus bergerak naik.
Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan pada hari terakhir asing kembali masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat saham BV minggu depan masih ada potensi untuk bergerak naik. Dengan target terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 1375 sampai harga resisten kuatnya di 1400. Jadi apabila teman-teman pertimbangkan untuk take profit, bisa take profit di sekitar harga 1700, 1370 sampai 1400. Apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Atau memang untuk tren jangka menengah atau jangka panjang hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.